Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai PYMBLY ya dari hacker class, yaitu kategori binary exploitation. Oke, di sini untuk deskripsinya, can you run all the instruction inside function win? Nah, di sini bisakah kita menjalankan semua instruksi yang di dalam fungsi win tersebut. Kemudian untuk nama judulnya, nama soalnya yaitu PYMBLY dengan author bonceng. Sini ada alamat IP-nya. Nah, di sini karena sudah saya download, jadi tidak saya download lagi ya, langsung saja. Oh ya, sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, karena saya juga masih kurang memahami dalam binary exploitation ini. Jadi mohon dimaklumi. Confess hacker class binex PYMBLY. Nah, di sini nanti kalau kalian udah download filenya, nanti akan berbentuk zip ya, seperti saya ini. Kita tinggal unzip. Kita coba lihat. Nah, di sini terdapat flag.txt dan soalnya ya. Nah, kita coba lihat flag.txt, masih redacted ya. Nah, kita coba lihat soal dari PYMBLY ini seperti apa codingnya. Oh, bentar. Supply soal. Ya, supply soal. Nah, oke. Di sini di sini berbentuk Python ya, berbahasa Python. Nah, di sini import system sebagainya. Nah, di sini terdapat memori dengan i-nya dengan rank-nya 10 pangkat 6 tambah 1. Nah, dengan memori register EBP, ISP, EEP dan sebagainya. Di sini terdapat function, di mana function ini ada function win, full atau kerentanannya, kemudian function utama yaitu mainnya. Pada function yang win di sini terdapat flagnya ya, di mana di sini akan melakukan write memory, yaitu membuka flag.txt kemudian membacanya. Di sini setelah dibaca maka akan melakukan print out congrats you get what you want, dimana artinya kita berhasil mendapatkan flagnya ya. Kemudian pada function full ini atau kerentanan ini, sini terdapat buffer ya sebesar 150, yang dimana buffer ini disimpan pada register pada memori ESP. Kemudian di sini akan melakukan write memory. Di sini juga akan melakukan print, di mana welcome write memory, welcome inputan yang kita tadi input. Kemudian di sini akan di printnya welcome. Kemudian misalkan Banua, kita menulis Banua, input Banua, di sini akan muncul melakukan print out welcome Banua. Di sini juga terdapat pop EBP sama seperti function yang lainnya. Kemudian akan melakukan return juga. Pada function main atau fungsi utamanya di sini sini akan memanggil function full-nya ya, akan memanggil function yang kerentanannya ya. Nah, pada write memory di sini tidak ada apa-apa. Kemudian pada read memorinya di sini terdapat return yang masih kosong ya, string kosong. Kemudian di sini lim dengan IDX ditambah dengan size-nya. Kemudian while memory IDX bukan sama dengan new line, and IDX-nya kurang dari lim, maka dia akan menambahkan memori IDX ini ke dalam return ini. Kemudian pada function eval di sini terdapat function
terdapat call, push, pop, dan juga return ya. Untuk kerentanannya pada Fulun ini, karena di sini buffernya sebesar 150, maka kita akan melakukan override return ke function win ini. Nah, jadi akan melakukan override mungkin buffernya sekitar 150 ditambah 8, kemudian ditambah dengan alamat dari function win ini. Nah, karena kita akan melakukan return di sini, yang perlu kita pahami atau kuncinya di sini adalah bagian ini elif return ini, di mana pointer hex ini dibaca kemudian dilakukan convert menjadi integer sebesar 16 bit ya, 16 bit intinya. Nah, jadi kita tidak bisa memasukkan sembarang memori ya. Kita harus memasukkan alamat dari win tersebut agar bisa melakukan return ke override ke function win dan mendapatkan flag-nya. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu. Python 3 soal.py. Enter your name, misalkan saya input Banua. Nah, di sini akan melakukan print out yaitu welcome Banua. Nah, di sini yang dimana ini memanggil sudah berada pada function Fulun-nya ya, function kerentanannya. Di sini melakukan print out welcome Banua. Jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan buffer sebesar 150 bit ya, 150 bit agar override ke return dan melakukan override ke function win ya. Jadi untuk mempermudahnya di sini mungkin saya akan melakukan print terlebih dahulu ada apa di dalam red ini. Nah, jadi red ini nanti isinya apa bisa kita lihat terlebih dahulu untuk kita analisa ya. Kita coba jalankan lagi soal.py, misalkan Banua, welcome Banua, belum kita simpan, kita jalankan lagi. Sebentar, tampaknya di sini terdapat kesalahan. Function print red. Ini seharusnya udah bener ya. Welcome Banua. Write memory. Oh ya, benar memang. Mungkin kita taruh di atas dari return ini. Nah, benar. Oke, sebentar kita coba lagi. Soal.py, misalkan di sini dari function main, pertama dia memanggil function main terlebih dahulu, yaitu melakukan eval call main, yaitu memanggil function main. Di sini dimana function main ini kemudian kita disuruh melakukan input enter your name, dimana dari function main ini kita terlebih dahulu dialihkan ke function Fulun-nya ya, di call ke Fulun-nya. Kemudian di sini kita lakukan input misalkan Banua. Nah, dari Banua tersebut melakukan return printf, kemudian melakukan return lagi ESP sama dengan EBP, kemudian pop EBP. Nah, di sini dia. Jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan buffer overflow sebesar 150 bit. Nah, pertama 150 bit kita coba terlebih dahulu, misalkan pwn, saya klik 150.
kita langsung saja coba 150. Oh iya, coba copy paste saja soal, kemudian kita input 150 bit. Kita coba lihat analisa returnnya kemana. Nah di sini returnnya terdapat error ya, dimana kosong ya. Nah, invalid literal for integer with base 16. Jadi kita sudah masuk ke dalam return ini, dimana kita sudah bisa melewati pop EBP-nya, dimana kita masih bisa melewati pop EBP, tapi kita belum masuk ke return-nya. Jadi misalkan tadi buffernya 150 bit, kita coba tambah 8. Kita coba tambah 8 bit, misalkan sebesar 8 bit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita coba lihat. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam return-nya ya, ke dalam return. Nah, di sini dimana pop EBP-nya sudah kita bisa lewati, kemudian masuk ke dalam return. Nah, di dalam return ini kita perlu melakukan override ke dalam function win ya, agar kita bisa mendapatkan flag-nya yang return ke dalam function win. Oke. Yang perlu kita lakukan adalah mencari terlebih dahulu alamat dari win function win ini. Nah, bagaimana mencari alamatnya? Kita perlu analisa lagi kode dari soal ini. Kode dari soal, apakah ada hal menarik, misalkan sebuah fungsi yang mungkin bisa menampilkan alamat dari function tersebut. Nah, kita coba analisa pertama dari call condition call. Di sini terdapat function called, kemudian ins 5. Jadi memanggil 5 dari belakang ya, 5 huruf dari belakang, 5 karakter dari belakang. Misalkan call win. Jadi yang dipanggil adalah win ya. Nah, di sini pointer hex-nya, kemudian ESP, write memory. Nah, di sini ada pointer di mana isinya adalah address dari function called. Nah, jadi mungkin ini sebuah jawaban dari kita, di mana kita harus melakukan override dari return ke alamat function win. Nah, kita coba terlebih dahulu. Di sini kita print IP-nya, pointernya kemana, untuk memudahkan kita, apakah kita bisa melihat alamat dari function tersebut. IP di sini yang pertama call ke main, kemudian setelah main di sini melakukan call ke full-nya ya. Oke, kita coba. Buffer sebesar 150 tambah 8 untuk ke return-nya. Oh ya, di sini karena kita melakukan print pointernya, di sini sudah terlihat ya, di mana pointernya ini alamatnya berbentuk integer 49213, yaitu adalah function dari alamat dari main ya, 49213. Kemudian alamat dari function flown-nya adalah 49065. Berarti dari code ini kita bisa mendapatkan alamat dari function win tersebut. Nah, dimana kita perlu melakukan perubahan sedikit selama mencari address atau alamat dari function win. Di sini kita ubah saja call flow-nya menjadi win ya, call win, untuk melihat alamat dari function win tersebut. Kita coba jalankan lagi. Nah, di sini untuk alamat mainnya masih sama 49213. Kemudian di sini setelah masuk main yaitu memanggil call win, di mana alamat dari win tersebut adalah 48879. Kita coba lihat 48879 itu
Kita coba lihat return terlebih dahulu. Oh, di sini dari hex dirubah ke integer ya. Berarti kita perlu lihat kebalikannya, yaitu dari integer ke hex. Berarti 48879. Kita coba lihat 48879 apakah isinya. Nah, jadi isinya adalah 0x_beef ya. Ini adalah alamat dari function win. Berarti kita perlu menambahkan 150 bit ditambah 8 ditambah dengan address dari function win tadi, yaitu 0x_beef. Oke, kita coba. Misalkan kita rubah kembali ya, kita kembalikan ke semula. Call win tadi jadi fullnya. Oke. Kita coba jalankan soal.py. Di sini buffer tadi 150 ditambah 8 bit, misalkan 3 4 5 6 7 8. Ini sudah masuk ke return, berarti ini masuk ke return ya, berarti ditambah lagi dengan alamat function win tadi. 2G456 kemudian alamat dari function win yaitu 0x_beef. 0x_beef. Oh, ternyata kita berhasil melakukan buffer overflow terhadap function win ya, dimana sudah menuju ke flagnya. Berarti kita perlu koneksi ke servernya. Mungkin agar lebih mudah kita bikin script pwn saja, sublime solver py pwn import all, kemudian di sini p sama dengan remote. Interaktif. Jadi di sini kita bikin pilotnya tadi, yaitu buffer sebesar 150 tambah 8, berarti 158 ditambah dengan address dari function win ya. A dikali 158 ditambah dengan address dari function win tadi 0x_beef. Kemudian pilotnya ini kita kirim send line pilot. Oke, kita coba jalankan scriptnya apakah kita berhasil mendapatkan flagnya. Send line python solver ya tadi, solver.py. Boom, kita berhasil mendapatkan flag pada soal PYMD tersebut. Ini dia. Berarti buffer overflow kita sudah berhasil ya, dari override return ke function win ya, dimana buffernya sebesar 150 bit ditambah 8 untuk masuk ke returnnya, kemudian override ke function win ya, tambahkan alamat dari address win tersebut. Oke, sekian saja video dari saya. Apabila ada salah khilaf atau salah perkataan atau penjelasan mengenai video kali ini mohon dimaafkan. Apabila ada kritik atau saran mohon disampaikan. Dimana saya tambahkan di kolom deskripsi YouTube di bawah nantinya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.